Halo gengs, akhirnya One Piece chapter 983 Bahasa Sunda Empire sudah keluar. Namun tetap tunggu dan beli volume One Piece legalnya ya teman-teman semuanya, untuk membantu Oda Sensei dan semua yang terlibat agar tetap semangat bikin One Piece-nya. Dan jangan lupa jaga jarak dan stay healthy untuk kita semua ya. Oke, Bang Dama mulai dengan cerita dulu. Kemarin Bang Dama udah dapat bocoran tentang One Piece 983. Mimin cek bahasanya masih bahasa Sunda Empire, dan Mimin coba pakai Google Translate foto, tapi terjemahnya masih kacau. Gak jadi deh Mimin bikin, dan nunggu versi bahasa Inggrisnya keluar dulu. Dan karena udah keluar One Piece chapter 983 nya bakal langsung Mimin review, dan Mimin langsung tancap gas buat review One Piece chapter 983. Tapi sebelum itu tolong Bang Dama untuk berkembang dengan cara subscribe dan tonton video ini sampai habis di YouTube agar Bang Dama semakin semangat buat berkreasi lagi. Kalaupun enggak subscribe ya Bang Dama bodoh amat, dan tetap berterima kasih pada kalian karena telah sudi menonton video ini. Langsung aja Bang Dama mulai dengan gas tipis-tipis. Oke, cover story masih bertema tentang geng biji Lola dan Chiffon. Disebutkan di sini bahwa Chiffon telah bertemu dengan ayahnya yaitu Pound. Sepertinya kali ini akan jadi ending dari cover story petualangan Beji setelah keluar dari Whole Cake Island, karena ceritanya sudah berakhir dengan bahagia alias happy ending. Mimin harap sih semoga cover story chapter 984 bakalan ganti cerita. Ceritanya Katakuri habis kalah dari Luffy kayaknya bagus juga buat diceritain. Semoga udah mendengar bisik-bisik kita ya gengs. Adegan dibuka dengan Ulti dan Picuan yang sedang main kuda-kudaan. Namun tak disangka Picuan yang masih males main sama Ulti mencoba untuk menggulingkan Ulti dari punggungnya, dan mereka malah jatuh ke lantai dasar tepat di depan Luffy, di mana Luffy sedang marah karena para gifter yang kemarin menghambur-hamburkan Oshiroku kesukaan Otama. Terus Ulti bilang, "Lu siapa, talenan rusak?" Lalu Luffy menjawab dengan kata-kata yang lebih kasar, "Harusnya gue yang tanya kayak gitu sama lu, dasar kotak obat kadaluarsa." Suasana pun menjadi hening sebentar. Ulti melompat ke atas dengan gaya yang anggun untuk menghajar Luffy. Para gifter bersorak-sorai melihat Ulti yang bergaya bak model ketika melompat. Namun Luffy masih saja diam mengamati apa yang akan dilakukan Ulti pada dirinya. Ulti kemudian mendekatkan kepalanya kepada Luffy dan mengeluarkan jurus kening tengkorak dinosaurus. Sebelum kening Ulti menembak ke kening Luffy, Luffy mengelaskan keningnya dengan haki. Sepertinya ini akan jadi menarik. Dan sejurus kemudian Ulti dan Luffy saling beradu kening kayak domba lagi bertarung. Bam! Benturan haki Luffy dan kening Ulti menyebabkan ledakan yang cukup besar. Angin kencang dan energi yang besar menghempas ke seluruh ruangan. Ruangan berserakan dan para gifter terpental akibat benturan yang dahsyat ini. Mengetahui kekuatan Luffy yang lumayan, Ulti kemudian mengaktifkan mode hybridnya. Di belakangnya Picuan sudah siap menjadi dinosaurus mode Spinosaurus untuk berjaga-jaga dan mengumpulkan kekuatan bersama Ulti, mencoba untuk mengintimidasi Luffy. Tak lama Luffy tiba-tiba mengeluarkan gear second secara diam-diam, lalu setengah detik kemudian Luffy meloncat ke arah Ulti tanpa babi bu. Luffy menyambar dan memegang ketua tanda Ulti dan langsung membantingnya ke belakang. Bam! Suara keras terdengar ke seluruh ruangan. Kemudian scene berganti ke Kid. Kid bilang, "Wanjir, apa-apaan nih, banyak banget sih musuhnya." Killer menyaut, "Emang bener sih, kayaknya kita masuk nerobos dari depan tuh perbuatan paling bodoh." Kemudian Kid menyaut kembali, "Ya pokoknya bagaimanapun juga kita harus bisa melakukannya." Kemudian scene berganti ke Zoro. "Sialan, ini semuanya punya kemampuan Zoan ya?" Kemudian para gifter menjawab, "Sebut kami gifter Bakayaro."
lalu gitar yang lain menimpali. Mampus kan lo, di sini ada 500 gitar yang bakalan bikin lo jadi ayam penyet rasa keju yang diulek pakai sambal level 10. Gitar yang lain menambahi, kami dulu memang pernah jadi bajak laut, tapi di sini enak, bisa ngapa-ngapain aja. Makanya lu jadi anggota bajak laut Kaido aja. Di sini kita bisa hidup serasa di surga. Kemudian Zoro diam bersiap untuk menyerang. Kemudian Shin berganti ke Usopp. Usopp Chopperan Brachio tanknya sepertinya sedang mengalami masalah setelah dihantam oleh Big Mom. Namun ternyata Brachio tank buat Nefrangi ini sungguh spesial. Karena benturan yang keras, tiba-tiba Brachio tanknya punya kaki dan bisa berlari dengan kaki, nggak pakai roda lagi. Kemudian Shin beralih lagi ke Nami. Nggak tahu kenapa Big Mom tiba-tiba mengejar Nami ke dalam tempatnya Black Maria. Sepertinya Prometheus memanggil Big Mom untuk segera mendapatkan belahan hatinya, yaitu Zeus. Zeus merasa was-was karena sudah mengkhianati Big Mom demi makanan lezat berbentuk awan hitam buatan Nami. Di sini Carrot protes sama Prometheus. Woi Matahari, ngapain sih pakai ngadu-ngadu ke Big Mom segala? Carrot marah-marah sama Prometheus. Di sini Big Mom diperlihatkan memberikan nyawa kepada payung-payung dan barang-barang yang ada di sekitar kastil Black Maria. Kemungkinan mereka akan digunakan untuk mengejar Nami dan kawan-kawan. Dari luar, Usopp dan Chopper yang melihat Big Mom mengejar Nami merasa lega, namun kasihan juga sama Nami. Dari kastil Black Maria, Nami, Carrot, dan Shinobu malah ngerumpi tentang Sanji yang tadi lewat di tempat prostitusinya Black Maria. Nami langsung ingat bahwa dia lagi di tempat prostitusi dan Sanji pasti sedang mencari ciwi-ciwi seksi. Dasar cowok gak berguna. Shinobu kemudian mengajak Nami untuk mencari Momonosuke dan pergi ke tempat Orochi. Shin berpindah ke Perospero yang sedang melakukan perjalanan melalui laut dengan kemampuan permen miliknya. Ia melihat Onigashima dan laut yang akan membawanya ke sana. Ia masih dendam dengan King, Marco, dan Kaido yang dianggapnya menjadi biang kerok jatuhnya kapal yang ditumpanginya sambil berkata, bajak laut Big Mom lah yang akan menjadi bajak laut yang terakhir, tertawa Perorin. Kemudian Shin berpindah ke markas Orochi. Di sana terpampang Momonosuke yang siap dieksekusi. Momonosuke yang babak belur setelah dihajarkan Juro ditampilkan sudah diikat di tiang. Di belakangnya sebuah senyum jahat dan licik menyeringai. Itu adalah senyum Orochi. Orochi kemudian maju untuk mengumumkan eksekusi garis terakhir keturunan Oden. Wajah liciknya terlihat begitu senang karena dia akan menjadi Shogun Wano untuk selamanya tanpa perlu khawatir tentang garis keturunan sah kerajaan Wano Kuni. Semua gitar bersorak-sorai dengan pengumuman ini. Mereka membunyikan gelas-gelas mereka dengan semangat disertai dengan suara yang begitu keras terdengar ke seluruh kota. Ore! Di sisi lain, pertarungan keroyokan antara Luffy dan Ulti serta Pejuan semakin seru. Pejuan yang melihat Ulti dibanting Luffy kemudian berusaha menyerang Luffy. Namun dengan gesit Luffy menghindari serangan Pejuan. Kemudian Luffy mengeluarkan Gear Third-nya untuk menyerang Pejuan. Elefantogan. Kemudian sebuah pukulan raksasa segede gajah mengenai Pejuan dan menjadikan Pejuan tersungkur. Ulti yang tadi dibanding Luffy kini sudah berubah menjadi dinosaurus mode Pachycephalosaurus seutuhnya. Ia pun kemudian mencengkram kedua pundak Luffy dan akan menggigit Luffy. Luffy yang tidak menyadari keberadaan Ulti yang sudah menjadi Pachycephalosaurus kaget bukan kepalang. Ekspresinya seperti, "Woi, mulut lo bau." Namun sebelum dimakan oleh Ulti, sebuah gada melayang ke kepala Ulti. Ulti pun tumbang. Para gitar terhenyak tak percaya. Seseorang bertopeng atau bertopeng dewa kematian tiba-tiba menyerang Ulti dengan sekali pukul. Akhirnya para gitar menyadari bahwa itu adalah anak Kaido, seorang yang mereka cari selama ini.
Yang menarik pada chapter ini adalah penampilan Yamato mirip dengan Kozuki Oden 20 tahun yang lalu. Kuat, kekar, dan berpakaian dengan aksesoris tambang besar dililitkan di pinggangnya, persis seperti aksesoris yang dipakai Kozuki Oden. Detail lain yang diperhatikan di sini adalah ada sebuah rantai melingkar di pergelangan tangan orang tersebut. Kemungkinan rantai tersebut adalah rantai yang terbuat dari batu laut. Luffy yang sedang bingung kemudian langsung dikempit di ketiak orang tersebut. Sambil berlari ia berkata pada Luffy, sorry nih, aku nggak bermaksud melukai lo. Luffy menjawab, iya aku paham kok, aku nggak melihat bahwa kamu bermaksud untuk membunuhku, tapi sorry nih, aku lagi buru-buru. Kemudian orang tersebut menjawab, BTW kamu Luffy kan? Aku sudah lama menunggumu loh. Kenalin, aku Yamato, anaknya Kaido. Luffy tercengang. Hah? Yamato membawa Luffy entah kemana dan untuk apa. Dan chapter ini lumayan seru sih menurut Mimi. Banyak kejutan juga yang terjadi di chapter ini dan bisa membuka banyak kemungkinan dan banyak peluang untuk berbagai teori. Good job udah sensei, Anda tak pernah bisa berhenti membuat penggemarmu tercengang dengan plot yang tak terduga. The best lah pokoknya. Oh iya, jangan lupa minggu depan libur ya.